pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini Sabtu 12 November 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda pada malam hari ini dan pemirsa, inilah Maluku Antar Nusa cuplikannya. Gerakan restorasi terus didengungkan Partai Nasdem. Ungkapan syukur di usia ke-5 tahun dilakukan keluarga besar Partai Nasdem. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini. Dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, gerakan restorasi yang didengungkan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem telah membahana di seantero jagat Nusantara. Kendati tahun ini Partai Nasdem baru berusia 5 tahun, namun gerakan restorasi yang diusung telah dimaknai luas oleh masyarakat, termasuk yang ada di Maluku. Tahun ini Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang mengusung gerakan restorasi telah berusia 5 tahun. Dalam usia yang masih tergolong belia ini, Partai Nasdem telah banyak melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam dunia perpolitikan nasional. Perubahan yang dilakukan partai politik besutan Surya Paloh ini adalah koalisi tanpa syarat dan mencalonkan figur dalam event politik tanpa mahar. Masalah ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, pada resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Partai Nasdem ke-5 tahun 2016 yang berlangsung meriah di Ambon. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, menyatakan kendati masih berusia belia dibanding partai politik lainnya, namun Partai Nasdem terutama di Maluku dalam pemilu legislatif lalu telah menunjukkan eksistensinya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan Partai Nasdem di DPRD Provinsi Maluku dan beberapa kabupaten kota yang ada di daerah ini. Sementara untuk pilkada langsung tahap kedua di 5 kabupaten kota di daerah ini, Partai Nasdem bersama koalisi parpol lainnya yakin dapat memenangkan figur yang diusung. Di usia yang ke-5 tahun ini, Hamdani Laturua mengharapkan kepada fungsionaris dan kader agar senantiasa bekerja keras melalui gerakan perubahan dengan mengedepankan trilogi restorasi, yakni negara yang kuat, bangsa yang bermartabat, dan masyarakat yang sejahtera. Dalam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Partai Nasdem ke-5 yang digelar di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku, dihadiri fungsionaris dan kader yang ada di daerah ini, termasuk beberapa ketua DPD dari kabupaten kota. Saya masih ingat betul bagaimana saya dan kakak-kakak yang lain diberikan mandat untuk mendirikan Partai Nasdem di Provinsi Maluku yang kita cintai ini. Kini sebagian dari mereka ada yang masih bertahan dan sebagian lagi sudah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kepada kakak-kakak yang masih bersama bergabung dengan partai ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena yang penting bagi partai ini bukanlah siapa yang ada di dalam partai ini, melainkan nilai dan gagasan apa yang ia bawa ke dalam partai ini. Sejumlah figur yang diusung dalam pilkada langsung tahap kedua juga turut hadir bersama masyarakat memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-5 Partai Nasdem tahun 2016. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Sementara itu, ungkapan syukur di usia ke-5 tahun ini dilakukan keluarga besar Partai Nasdem bersama masyarakat dengan menggelar doa bersama. Doa bersama masyarakat dilakukan keluarga besar Partai Nasdem berlangsung di Masjid Alim Patimura dan Gereja Silo.
Ungkapan syukur dan doa bersama keluarga besar Partai Nasdem dengan masyarakat di Masjid Alim Patimura Tantui diawali dengan sholat Jumat berjamaah. Dalam pelaksanaan sholat Jumat yang berlangsung khusyuk, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, bertindak sebagai khatib. Dalam khotbahnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, menguraikan tentang Islam dan politik. Menurutnya, Islam dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang penting, jangan mempolitisasi agama. Bila agama dipolitisasi, maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan perpolitikan. Dalam Islam, politik itu tidak dilarang, yang penting dimaknai dan dijalankan dengan baik. Islam menganjurkan dalam mengambil suatu keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah sehingga tercipta kemufakatan. Musyawarah dan mufakat itu dalam dunia politik dikenal dengan demokrasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Hamdani Laturua mengajak umat Islam agar senantiasa mengedepankan demokrasi yang esensinya adalah musyawarah dan mufakat. Seusai pelaksanaan sholat Jumat dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk ungkapan syukur dengan bertambahnya usia Partai Nasdem yang tahun ini menginjak usia yang kelima. Sementara ungkapan syukur juga dilakukan pengurus Partai Nasdem di Gereja Silo Ambon. Ungkapan syukur yang dihadiri fungsionaris, kader dan masyarakat ini dilakukan dalam ibadah untuk mendoakan agar di usia yang kelima Partai Nasdem, para kadernya akan senantiasa bekerja merealisasikan trilogi restorasi di Maluku. Trilogi restorasi yang diusung Partai Nasdem yakni negara kuat, bangsa bermartabat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam ibadah syukur ini dihadiri Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Ambon, dan sejumlah fungsionaris dan kader, baik DPW Maluku maupun pengurus DPD sejumlah kabupaten kota, terutama pengurus DPD Kota Ambon. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku menantang Sivitas Fakultas Pertanian Unpati menjadi garda terdepan dalam menciptakan tenaga kerja di era masyarakat ekonomi ASEAN. Fakultas Pertanian Unpati juga dimintakan merancang pola pengembangan pertanian khas di pulau-pulau kecil. Fakultas Pertanian Unpati Jumat kemarin 11 November berusia 53 tahun sejak didirikan pada tahun 1963. Dies Natalis ke-53 Fakultas Pertanian mengusung tema Selamatkan Pertanian untuk Masa Depan. Ketua Panitia Dies Natalis Liketan mengatakan, tema Dies Natalis tahun ini menggambarkan komitmen Fakultas Pertanian. Sebagai bentuk implementasi dari tema tersebut, panitia menggelar lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA dengan tema pertanian yang diikuti 74 peserta. Lomba itu dilakukan untuk mendorong siswa SMA memilih jurusan pertanian di perguruan tinggi. Selain itu, panitia Dies Natalis juga melakukan sosialisasi penggunaan pupuk organik bagi petani di Dusun Tainu. Staf ahli Gubernur Maluku bidang ekonomi dan keuangan Ibrahim Sangaji mengatakan, Fakultas Pertanian Unpati dituntut menjadi garda terdepan dalam menciptakan sumber daya manusia di era masyarakat ekonomi ASEAN. Dikarenakan pada era ekonomi ASEAN, persaingan tenaga kerja sangat tinggi. Selain itu, Fakultas Pertanian Unpati juga ditantang merancang mode pengembangan pertanian khas pulau-pulau kecil. Menjawab tantangan ini, Dekan Fakultas Pertanian Unpati, Profesor Dr. John Matinahuru mengatakan pihaknya segera membentuk tim perancang mode pertanian yang diminta pemerintah Provinsi Maluku. Dalam menyiapkan tenaga pertanian, pihaknya pada tahun akademik 2017 akan membuka sejumlah program studi, satu di antaranya program studi penyuluhan pertanian. Kami di Fakultas Pertanian adalah harus bisa melahirkan konsep untuk membangun pertanian di pulau-pulau kecil. Dan kami merespon itu dan kami akan membentuk tim dan kami akan membahasnya secara mendalam dan kami berupaya untuk menjawab apa yang ditugaskan
ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Maluku bagi kami. Pembantu Rektor Unpati Bidang 1 R. Ulu Putih mengatakan, kedaulatan pangan yang diprogramkan pemerintah menjadi tantangan tersendiri Fakultas Pertanian. Terkait hal itu, Fakultas Pertanian dapat mendorong pengembangan pangan lokal untuk kesejahteraan petani. Para alumni Fakultas Pertanian juga hadir dalam mensyukuri Dies Natalis tahun ini. Melkias Pran sebagai salah satu alumni Angkatan 86 mengajak rekan-rekannya memberikan kontribusi untuk memajukan Fakultas Pertanian. Pada Dies Natalis malam itu juga dibagikan hadiah bagi pemenang lomba, diantaranya lomba karya ilmiah, tenis meja, dan futsal. Hamzah Tomia melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Maluku Antar Nusa. Ratusan anak dari berbagai latar belakang suku dan agama di Kota Ambon berkumpul melakukan berbagai aktivitas mengembangkan potensi diri melalui karya seni. Hal ini membuktikan anak Maluku tidak ketinggalan dengan anak-anak lain di Indonesia. Kegiatan One Day for Children atau Sehari Bersama Anak menyatukan semangat dan persaudaraan anak di Maluku. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengisyaratkan anak harus dilindungi dari segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar tetap hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seluruh anak Indonesia menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk dipastikan tidak ada diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mereka. Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining pada kegiatan One Day for Children atau Sehari Bersama Anak program Keluarga Harapan Jumat pagi di Ambon. Menurutnya kegiatan ini begitu istimewa karena diikuti ratusan anak dari berbagai latar belakang, suku, dan agama di Kota Ambon. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak program Keluarga Harapan. Mereka berkumpul untuk melakukan berbagai aktivitas guna mengembangkan potensi diri melalui berbagai karya seni yang dipentaskan. Hal ini menjadi bukti bahwa anak-anak Maluku tidak ketinggalan dari anak-anak lain di Indonesia. Keceriaan dan semangat mereka melambangkan harapan akan masa depan Maluku lebih baik. Tentunya kita punya harapan yang besar, karena kita punya kepentingan yang besar di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap kesempatan, selalu melakukan pendampingan, selalu bersama-sama dengan seluruh anak Indonesia, seluruh anak-anak yang ada di Maluku. Semua itu tidak lain adalah dalam rangka kita menciptakan suasana yang indah, yang ceria untuk menentukan tumbuh kembang anak itu mulai dari sekarang. Tentunya kepentingan masa yang akan datang, kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara ini. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining mengimbau agar orang tua, pengasuh maupun pendamping program Keluarga Harapan untuk menghargai anak-anak tersebut dengan memberi kesempatan mereka berkreasi. Kekerasan fisik, non-fisik, dan kekerasan ekonomi harus diperangi bersama. Orang tua diimbau agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak sejak dini. Kadis berharap kegiatan ini dapat memberi dampak yang luar biasa kepada anak-anak dan juga meningkatkan kesadaran seluruh komponen berjuang untuk anak-anak Indonesia. Cak Tamaela melaporkan. Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon berhasil menjaring kori-koria Hafidza yang akan tampil pada MTQ tingkat Kota Ambon di Laha akhir November mendatang. Mereka adalah yang terbaik dalam MTQ ke-27 tingkat Kecamatan Teluk Ambon di KTKT. Musabakat Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kecamatan Teluk Ambon yang berlangsung di Masjid Dusun KTKT Desa Hunut Kamis malam ditutup. Penutupan MTQ itu dilakukan Camat Teluk Ambon Muhammad Nasir Rumata. Melalui MTQ itu berhasil dijaring 19 peserta terbaik. Camat Teluk Ambon Muhammad Nasir Rumata mengatakan 19 peserta terbaik itu akan mewakili Kecamatan Teluk Ambon pada MTQ tingkat Kota Ambon di Negeri Laha 25 November mendatang. Mereka akan tampil pada 8 mata lomba. Sebelum tampil, mereka akan dibimbing oleh tim yang dibentuk pemerintah kecamatan dan kantor urusan agama Teluk Ambon Baguala. Juara 1 ini tetap kami siapkan untuk mengikuti
MTQ pada bulan November, insya Allah di Negerla, MTQ tingkat kota. Pembinaan ini kami serahkan kepada Kawa, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Teluk Ambon untuk melakukan pembinaan. Dengan demikian, Kawa saya sudah sampaikan kepada Kawa untuk dapat berkoordinasi dengan pembina maupun pengasuh daripada peserta-peserta yang akan mewakili Kecamatan Teluk Ambon pada MTQ tingkat Kota Ambon nanti insya Allah. Kepala Kantor Urusan Agama Teluk Ambon Baguala Husein Henan mengatakan peserta terbaik 1 dari MTQ itu harus menyiapkan diri dari sekarang. Mereka diminta memanfaatkan waktu untuk melakukan perbaikan kekurangan selama MTQ Teluk Ambon berlangsung. Kepala Bidang Dimas Islam Kementerian Agama Kota Ambon Husein Sahiri mendukung pemerintah kecamatan setempat meningkatkan kemampuan generasi muda membaca dan memahami Al-Quran. Untuk itu, Dimas Islam minta LPTQ Kota Ambon mendirikan Taman Seni Baca Tulis Al-Quran atau Tasbak di setiap kecamatan. Pelaksanaan MTQ Teluk Ambon yang berlangsung 2 hari tersebut mendapat dukungan masyarakat setempat. Muhammad Nasir Rumata maupun Kabid Dimas Islam mengaku selama 2 hari pelaksanaan MTQ, suasana kerukunan umat beragama terjalin dengan baik. Suasana itu sesuai harapan yang tergambar dalam tema yang diusung dalam MTQ tingkat Kecamatan Teluk Ambon tahun ini. Hamzat Tumia melaporkan. Tim penggerak PKK, kecamatan dan desa sebagai mitra pemerintah memiliki kelompok berdasarkan dusun, lingkungan RW hingga kelompok dasawisma. Kelompok tersebut menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi pembangunan. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK dengan 10 program pokoknya bertujuan memberdayakan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Dalam implementasinya, PKK telah menunjukkan hasil yang nyata dan mendapatkan pengakuan yang luas baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional seperti WHO, UNICEF, dan UNESCO. Penghargaan tersebut membuktikan kegiatan PKK mempunyai andil dalam pembangunan di Indonesia. Kegiatan PKK dilaksanakan dengan sistem manajemen yang baik dan dapat menjangkau hingga daerah pelosok. Hal ini diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang diwakili Wakil Ketua Pokja 4, Dr. Ade Tuanakota, dalam sambutannya pada Lomba Pelaksanaan Terbaik 10 Program PKK Tingkat Provinsi Maluku 2016 pekan ini. Menurut Dr. Ade Tuanakota, kecamatan dan desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam membina dan melayani masyarakat hingga ke tingkatan yang paling bawah. Tim penggerak PKK kecamatan dan desa merupakan mitra pemerintah, memiliki kelompok berdasarkan dusun, lingkungan RW, hingga kelompok dasawisma. Kelompok-kelompok ini menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi pembangunan. Untuk kegiatan Lomba Desa, pelaksanaan terbaik 10 program pokok PKK disesuaikan dengan kriteria lomba yang telah ditentukan. Ade Tuanakota mengimbau kepada tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara untuk tidak menjadikan lomba tersebut sebagai ajang cari juara. Namun pelaksanaan pembinaan secara berjenjang mesti dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkeinginan membangun Universitas Muhammadiyah di Maluku. Keinginan tersebut disambut positif pemerintah Provinsi Maluku. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan mengembangkan usahanya di Maluku. Pengembangan usaha yang akan dilakukan diantaranya pembangunan Universitas Muhammadiyah. Selain Universitas Muhammadiyah, pimpinan pusat juga akan membangun rumah sakit di Maluku. Keinginan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, saat bersilaturahmi dengan Gubernur Maluku kemarin. Menurut Haidar, rencana membangun Universitas Muhammadiyah di Maluku sudah direncanakan sejak lama. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan terus mendorong agar keinginan tersebut dapat terrealisasi sesuai semboyan Muhammadiyah, sedikit bicara banyak berpikir dan bekerja.
Kami juga memang sudah lama dan alhamdulillah Pak Gubernur juga begitu selain respon bahkan mendorong teman-teman Muhammadiyah wilayah untuk membangun Universitas Muhammadiyah Maluku, Universitas Muhammadiyah di Ambon ini, sekaligus juga rumah sakit Muhammadiyah. Dua pilar ini sebenarnya kan pilar dari kemajuan bangsa, kemajuan masyarakat. Sehingga kami berterima kasih pada Pak Gubernur bersama seluruh jajaran dan masyarakat Maluku atas dukungan ini, dan kami akan terus bekerja keras karena Muhammadiyah ini punya semboyan sejak dulu dan culture-nya itu sedikit bicara, banyak berpikir dan bekerja. Gubernur Said Assegaf berharap kehadiran universitas dan rumah sakit Muhammadiyah nantinya akan membantu masyarakat Maluku dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kehadiran rumah sakit Muhammadiyah di Maluku diharapkan akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah ini. Nanti juga akan dibangun Universitas Muhammadiyah, juga nanti ada rumah sakit Muhammadiyah. Nah ini membanggakan kita ya, karena agar paling tidak masyarakat saya yang sakit itu sudah bisa memilih ya, memilih rumah sakit mana, dan pasti banyak dokter yang akan datang ke Maluku. Ya, ada rumah sakit Muhammadiyah, nanti ada rumah sakit Siloam juga, ada rumah sakit pemerintah daerah yang akan kita bangun. Harapan saya seperti itu ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah membantu ya pemerintah daerah dalam rangka membangun Maluku yang benar-benar aman. Rencananya pada Februari tahun depan akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dan Universitas Muhammadiyah di Maluku. Peletakan batu pertama itu bersamaan dengan pelaksanaan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Walaupun pembangunan sarana dan prasarana penunjang rumah sakit daerah Namrole, Buru Selatan hampir rampung, namun ada beberapa masalah yang harus diatasi agar rumah sakit itu berfungsi optimal. Salah satunya adalah kurangnya tenaga dokter spesialis. Rumah sakit daerah Namrole, Buru Selatan adalah rumah sakit negeri kelas 3 tipe C. Rumah sakit yang dibangun tahun anggaran 2013 di atas tanah seluas 4 hektar itu kini 99% telah rampung. Rumah sakit daerah Namrole dibangun dalam beberapa tahap dengan menggunakan dana anggaran khusus DAK dan anggaran umum DAU. Rumah sakit itu dilengkapi dengan ruang ronsen, radiologi, ICU, dan laboratorium serta ruang operasi. Rumah sakit tersebut belum dilengkapi dengan ruang apotek, laundry, dan ruang dapur. Untuk 3 ruang tersebut direncanakan dibangun dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus tahun 2017. Walaupun rumah sakit tersebut sudah rampung dan direncanakan difungsikan akhir tahun 2016, namun masih diperhadapkan dengan masalah kekurangan tenaga dokter spesialis. Direktur RSUD Namrole, Sabaha Pata, mengatakan kekurangan tenaga dokter merupakan hal yang harus segera diatasi agar rumah sakit itu dapat optimal beroperasi melayani masyarakat. RSUD Namrole hingga kini belum memiliki 1 orang pun dokter spesialis. Sementara jika hendak beroperasi, maksimal dibutuhkan sejumlah tenaga spesialis, diantaranya dokter anak, dokter bedah, jantung, dan ahli kandungan. Saat ini hanya tersedia 5 dokter umum dan sejumlah tenaga medis. Sabaha Pata mengaku masalah kekurangan dokter spesialis bukan hanya di kabupaten kota di Provinsi Maluku saja, namun di seluruh Indonesia. Untuk mendatangkan dokter spesialis, RSUD Namrole lewat pemerintah daerah telah berupaya melalui pemerintah Provinsi Maluku, namun hingga kini belum terrealisasi. Padahal gaji yang ditawarkan cukup besar, hingga 25 juta rupiah per bulan, namun tidak ada yang tertarik. Menyambut event MTQ Provinsi di Namrole tahun 2017 mendatang, RSUD Namrole juga akan dijadikan tempat tinggal bagi sejumlah kafilah. Ramalatu Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan.